warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dengan NPM 23126015 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di video kali ini saya akan membahas tentang sholat khauf dan juga sholat gerhana menurut pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadin, disertai dengan perbandingan 4 mazhab dan juga relevansinya dalam kehidupan modern. Untuk memahami hal tersebut, mari kita lihat gambaran berikut ini. Teman-teman, pernah gak sih kalian membayangkan bagaimana jika sholat harus dilakukan dalam kondisi penuh ketakutan, di tengah situasi yang tidak aman, namun dalam keadaan yang berbeda ketika langit menunjukkan tanda kebesarannya, manusia justru dianjurkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam kondisi apapun, sholat tetap menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk memahami lebih dalam hal tersebut, mari kita simak penjelasannya. Setelah menyaksikan video pembuka yang menampilkan gambaran sholat khauf dan sholat gerhana, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai sholat khauf berdasarkan kitab Sabilul Muhtadin. Sholat khauf adalah sholat yang dilakukan dalam kondisi darurat. Dalam keadaan tersebut, sholat tetap wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan atau diakhirkan dari waktunya. Adapun kondisi sholat khauf dilakukan dalam kondisi darurat seperti pertempuran sengit, dikejar musuh, melarikan diri dari ancaman pembunuhan, binatang buas, banjir atau kondisi lain yang mengancam jiwa, harta, dan keselamatan. Selanjutnya, cara sholat khauf. Dalam mengerjakan sholat khauf terdapat 16 cara, namun menurut Imam Syafi'i hanya dipilih 4 cara, dan dalam pembahasan ini dijelaskan salah satu cara dari keempat tersebut. Selanjutnya, keringanan sholat khauf. Dalam keadaan darurat, dimaafkan membelakangi kiblat, baik sejak awal maupun di pertengahan sholat. Bagi orang yang berjalan atau berkendaraan, dimaafkan pula tidak mengikuti imam secara sempurna, seperti mendahului imam atau berpindah rukun lebih dahulu. Selain itu, diperbolehkan bagi orang yang menuntun atau turun dari tunggangan saat masih dalam sholat. Selanjutnya, larangan sholat khauf. Meskipun ada keringanan, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti membawa najis yang tidak dimaafkan, serta berbicara atau berteriak dalam sholat. Jika dilakukan, maka sholat batal dan wajib diqodho. Setelah membahas sholat khauf yang dilakukan dalam kondisi darurat, selanjutnya akan dibahas sholat gerhana yang dilaksanakan saat terjadinya fenomena alam berupa gerhana matahari maupun gerhana bulan. Gerhana dalam bahasa Arab ada dua, yaitu khusuf untuk gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi karena matahari tertutup oleh bulan sehingga cahayanya tidak hilang, hanya tidak terlihat. Sedangkan gerhana bulan terjadi karena bulan tidak mendapat cahaya matahari akibat terhalang bumi sehingga tampak gelap. Adapun dasar hukum sholat gerhana. Dasar sholat gerhana terdapat dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 37 dan hadis Nabi. Dalam hadis dijelaskan bahwa gerhana merupakan tanda kebesaran Allah sehingga dianjurkan untuk berdoa dan melaksanakan sholat hingga gerhana berakhir. Jadi, apa sih hukumnya sholat gerhana? Sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Adapun anjuran sholat gerhana disunatkan dilakukan secara berjamaah di masjid. Selain itu, disunatkan mandi sebelum sholat dan mengumandangkan seruan as-sholatu jami'ah. Adapun niat sholat gerhana dibedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan sesuai dengan jenis gerhananya. Selanjutnya terdapat 3 cara pelaksanaan sholat gerhana. Cara minimal dilaksanakan 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Cara umum dilakukan dengan 2 kali ruku pada setiap rakaat. Sedangkan cara paling sempurna sama seperti cara umum, tetapi bacaannya diperpanjang. Sunnah dalam melaksanakan sholat gerhana. Dalam sholat gerhana, bacaan dikeraskan pada gerhana bulan dan dipelankan pada gerhana matahari. Selain itu, disunatkan memperpanjang ruku dan sujud serta membaca tasbih. Selanjutnya, khutbah sholat gerhana. Setelah sholat gerhana, disunatkan membaca 2 khutbah seperti khutbah Jumat yang berisi nasihat, ajakan bertaubat, memperbanyak istighfar, dan bersedekah. Waktu pelaksanaan sholat gerhana. Sholat gerhana dilakukan sejak mulai terjadinya gerhana hingga gerhana berakhir. Jika gerhana selesai, maka waktu sholat berakhir, namun khutbah tetap boleh dilanjutkan. Adapun ketentuan dalam kondisi tertentu, jika sholat gerhana bersamaan dengan sholat lain, maka didahulukan sholat yang lebih utama seperti sholat fardu, Jumat, jenazah, atau sholat id. Selain gerhana, ketika terjadi fenomena alam seperti gempa atau petir, dianjurkan melaksanakan sholat 2 rakaat di rumah dan memperbanyak doa dengan khusyuk. Setelah membahas pengertian, hukum, tata cara, dan ketentuan sholat gerhana, selanjutnya akan dibahas perbandingan pendapat 4 mazhab mengenai waktu pelaksanaan sholat gerhana. Dalam perbandingan 4 mazhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan sholat gerhana. Mazhab Imam Syafi'i membolehkan selama gerhana masih berlangsung, sedangkan Imam Hanafi dan Hambali tidak membolehkan pada waktu terlarang, dan mazhab Maliki juga cenderung menghindari waktu terlarang. Adapun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengikuti pendapat mazhab Imam Syafi'i, yaitu membolehkan sholat gerhana selama fenomena gerhana masih berlangsung. Selanjutnya akan dibahas mengenai permasalahan kontemporer dalam pelaksanaan sholat gerhana di masa sekarang.
Sholat gerhana dilaksanakan sejak mulai terjadinya gerhana hingga berakhirnya fenomena tersebut. Oleh karena itu, ketepatan waktu menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sholat gerhana. Dalam konteks kontemporer, ilmu falak berkembang menjadi astronomi modern, sehingga waktu gerhana dapat diketahui secara akurat melalui perhitungan ilmiah. Hal ini membuat pelaksanaan sholat lebih terencana dan berjamaah. Selain itu, pengamatan dapat dibantu dengan teleskop atau teropong, serta masyarakat juga bisa mengetahui gerhana melalui siaran langsung seperti NASA. Jika dikaitkan dengan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ketentuan waktu dan tata cara sholat gerhana tetap tidak berubah, yaitu dilaksanakan saat gerhana berlangsung dan dianjurkan berjamaah. Perkembangan ilmu dan teknologi hanya mempermudah penentuan waktu dan pelaksanaan sholat gerhana, sehingga pemikiran beliau tetap relevan dalam fikih kontemporer. Dari pembahasan mengenai sholat khauf dan sholat gerhana, perbandingan mazhab dan permasalahan kontemporer dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulannya, sholat khauf tetap wajib dilaksanakan dalam kondisi darurat, sedangkan sholat gerhana merupakan sunnah muakkad yang dilakukan saat terjadi gerhana. Terdapat perbedaan pendapat 4 mazhab mengenai waktu pelaksanaannya, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Selain itu, perkembangan ilmu dan teknologi pada masa sekarang membantu mempermudah pelaksanaan sholat gerhana tanpa mengubah hukum dan tata caranya.